Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dr. Fatul Aminuddin Aziz, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang dasar-dasar perencanaan dalam manajemen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Saya Nabilah Syahada Azaria selaku moderator dan pemateri keempat. Kemudian ada Mas Hari Sabar Kuatno sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Mas Ihsan sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Mbak Claresta sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Harold Counts and Craig O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan, prosedur, dan program alternatif yang ada. Menurut Weiss Allen, perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Malayu SP Hasibuan, perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang tujuan perencanaan dan dasar-dasar perencanaan sendiri. Yang pertama, untuk tujuan perencanaan itu ada 4. Yang pertama, mengurangi dan mengimbangi ketidakpastian di masa akan datang. Yang kedua, fokus pada pencapaian sasaran. Yang ketiga, memastikan proses pencapaian tujuan terlaksana secara efektif dan efisien. Dan terakhir, yang keempat, itu memudahkan pengawasan. Untuk selanjutnya, yaitu dasar-dasar perencanaan. Dasar-dasar perencanaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, forecasting. Forecasting adalah asumsi atau prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Forecasting ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada forecasting kualitatif, yaitu prediksi menggunakan pendapat yang diutarakan oleh ahli. Dan yang kedua adalah forecasting kuantitatif, prediksinya menggunakan data dan analisa secara sistematis. Yang kedua, untuk dasar-dasar perencanaan yaitu ada penggunaan skenario, yaitu skenario digunakan untuk membuat rencana alternatif di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, untuk dasar-dasar perencanaan yaitu benchmarking. Benchmarking apa? Yaitu tolak ukur atau perbandingan eksternal membandingkan dengan organisasi lain untuk mengevaluasi kinerja organisasi menggunakan indikator spesifik, yaitu harga dan produktivitas, dengan tujuan kedepannya organisasi ataupun perusahaan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya yang keempat, untuk dasar-dasar perencanaan yaitu partisipasi dan keterlibatan, yaitu perencanaan partisipatif yang aktif bagi semua orang akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan membantu mengimplementasi rencana tersebut. Dan yang terakhir, untuk dasar-dasar perencanaan yang kelima yaitu penggunaan staf perencanaan. Staf penggunaan akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya Claresta Ramadina di sini akan menyampaikan materi mengenai tahap-tahap perencanaan. Tahap pertama yaitu ide dasar yang berupa prakondisi perencanaan. Ada 2 jenjang pada tahapan ini, pendahuluan dan pembahasan. Pada tahapan ini dilakukan analisis dan diagnosis internal dan eksternal organisasi. Analisis dan diagnosis ini disebut analisis SWOT. Adapun analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi organisasi maupun perusahaan. Tahap 2 yaitu perumusan perencanaan. Pada tahapan ini ada 3 jenjang perencanaan, yaitu yang pertama strategi induk yang berisikan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, strategi jangka menengah, yaitu mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu program jangka pendek. Program yang direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun agar sasaran cepat tercapai. Tahap ketiga yaitu implementasi serta penilaian dan umpan balik. Pada tahap ini, jenjang perencanaan yang dilaksanakan yaitu implementasi perencanaan yang fokusnya pada alokasi dan perorganisasian SDM, organisasi maupun perusahaan, serta jenjang penilaian umpan balik yaitu penilaian terhadap strategi dan operasional organisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Tipe-tipe perencanaan. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek, yang kedua ada perencanaan jangka panjang, yang ketiga ada perencanaan strategi, yang keempat ada perencanaan operasional, yang kelima ada perencanaan tetap, dan yang keenam ada perencanaan sekali pakai. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penyampaian materi dasar-dasar perencanaan manajemen tadi yaitu perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dalam perencanaan, terdapat dasar-dasar perencanaan, tahap-tahap yang perlu dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, dan tipe-tipe perencanaan. Sekian yang dapat kami kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.